Mengenal Rasul Matius. Rasul Matius adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang memiliki kisah hidup paling radikal. Kehidupannya berubah total dari seorang pemungut cukai yang dibenci masyarakat menjadi penginjil besar dunia. Kelahiran dan latar belakang. Matius lahir pada abad pertama Masehi di wilayah Galilea, dan kemudian menetap di kota Kapernaum, Israel. Alkitab mencatat bahwa ia adalah anak dari seorang pria bernama Alfeus. Di dalam Injil Markus dan Lukas, ia juga dikenal dengan nama Lewi. Sebagai orang Yahudi yang bekerja dalam sistem birokrasi, Matius diyakini berpendidikan baik serta fasih berbahasa Aram dan Yunani. Profesi sebelum mengikuti Yesus. Sebelum bertemu Yesus, profesi Matius adalah seorang pemungut cukai pajak untuk pemerintahan lokal di bawah otoritas Kekaisaran Romawi. Status sosial. Pekerjaan ini membuat Matius sangat kaya, namun ia sangat dibenci dan dikucilkan oleh bangsa Yahudi. Alasan dibenci, pemungut cukai dianggap sebagai antek penjajah Romawi dan pengkhianat bangsa. Mereka juga sering memeras rakyat demi keuntungan pribadi. Kisah panggilan. Matius 9 ayat 9-13. Kisah panggilan Matius terjadi di tempat pemungutan cukai di Kapernaum. Saat Yesus melintas, dia melihat Matius dan hanya mengucapkan dua kata, "Ikutlah aku." Respons radikal. Tanpa menunda atau berpikir panjang, Matius langsung meninggalkan meja cukainya, hartanya, dan kenyamanan hidupnya demi mengikut Yesus. Perjamuan kudus. Untuk merayakan pertobatannya, Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya dan mengundang Yesus serta teman-teman sesama pemungut cukai, yang sempat memicu kritik dari orang-orang Farisi. Pelayanan dan karya. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Matius mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan Injil. Penulis Injil. Warisan terbesarnya adalah Injil Matius. Injil ini ditulis khusus untuk orang Yahudi guna membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ladang misi. Menurut tradisi sejarah gereja kuno, Matius mula-mula mengabarkan Injil selama 15 tahun di tanah Yudea. Setelah itu, ia melakukan perjalanan misi ke luar negeri, termasuk ke Persia, Partia, Suriah, hingga Ethiopia. Kematian. Alkitab tidak mencatat akhir hidup Matius secara spesifik, namun catatan tradisi Kristen dan sejarah para martir menunjukkan bahwa ia mati syahid martir. Versi sejarah yang paling kuat menyatakan bahwa Matius meninggal di Ethiopia setelah ditikam dengan pedang atau tombak oleh pihak penguasa setempat karena kegigihannya memberitakan Kristus. Perenungan dan pelajaran rohani. 1. Masa lalu tidak membatasi kasih karunia Tuhan. Matius adalah orang berdosa yang dicap buruk oleh lingkungan sosialnya. Namun, Yesus melihat melampaui masa lalu dan profesinya. Ini membuktikan bahwa tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk diselamatkan dan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. 2. Ketaatan tanpa menunda. Saat mendengar panggilan Yesus, Matius tidak membuat alasan atau meminta waktu untuk membereskan urusan keuangannya. Ia langsung berdiri dan melangkah. Respons ini menantang kita untuk memiliki ketaatan yang radikal dan mutlak saat Tuhan berbicara dalam hati kita. 3. Melepaskan kenyamanan dunia demi Kristus. Matius merelakan kenyamanan materi dan status kekayaannya demi masa depan pelayanan yang penuh ketidakpastian. Ia melepaskan hal-hal yang bersifat sementara demi mendapatkan harta rohani yang kekal. Selamat ibadah Minggu. Tuhan Yesus berkati.